Dalam lembaran sejarah umat manusia, satu peristiwa besar mengukir jejaknya. Banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kisah ini tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga termaktub dalam Al-Quran, menjadikannya pusat perhatian dan refleksi. Dalam perjuangan mempertahankan kebenaran, Nabi Nuh menghadapi tantangan besar saat menyampaikan pesan ilahi kepada kaumnya yang telah tersesat. Dengan ketabahan dan keberanian, dia berusaha mengingatkan mereka tentang konsekuensi kesombongan dan kekufuran. Kembali hadir di hadapan Anda, informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi, serta pelajaran hikmah yang dapat kita petik ini. Inilah kisahnya. Banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu peristiwa terbesar dari sejarah umat manusia. Hampir seluruh kebudayaan manusia mengisahkan banjir ini. Banjir Nabi Nuh juga menjadi salah satu kisah yang banyak diuraikan dalam Al-Quran. Keengganan umat Nabi Nuh terhadap nasihat dan peringatan dari Nabi Nuh, reaksi mereka terhadap risalah Nabi Nuh, serta bagaimana peristiwa selengkapnya terjadi, semua diceritakan dalam banyak Al-Quran. Nabi Nuh diutus untuk mengingatkan umatnya yang telah meninggalkan ayat-ayat Allah dan menyekutukannya, dan menegaskan kembali kepada mereka untuk hanya menyembah Allah saja, dan berhenti dari sikap membanggakan mereka. Nabi Nuh tanpa pernah putus asa terus menasihati kaumnya. Nabi Nuh mengemban risalah kenabiannya selama hampir 1 abad. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Meski sudah berdakwah selama itu, tetapi tetap saja hanya sebagian kecil yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Sedangkan mayoritas tetap ingkar, terutama para pembesarnya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan mereka juga menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila, mencari sensasi, popularitas, dan ejekan lainnya. Kondisi ini digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Maka pemuka-pemuka orang yang kafir diantaranya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi orang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 24-25. Keingkaran mereka semakin menjadi-jadi dengan menentang Nabi Nuh agar mendapatkan azab yang dijanjikan. Karena itulah Allah menyampaikan pada Rasulnya Nuh alaihissalam bahwa mereka yang menolak kebenaran dan melakukan kedurhakaan akan dihukum dengan ditenggelamkan, agar mereka yang beriman diselamatkan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Hud ayat 37. Maka ketika datang saat yang dijanjikan, air muncul dan menyembur dari dalam tanah dan mengalir dengan sangat deras. Kondisi ini dibarengi dengan hujan yang sangat lebat. Air dari bawah dan atas bumi menyebabkan air mulai naik. Allah memerintahkan Nabi Nuh agar mempersiapkan kapalnya, memasukkan para pengikutnya, dan membuat binatang-binatang untuk diselamatkan. Seluruh manusia di dataran tersebut tenggelam oleh banjir.
Hingga apabila perintah kami datang dan permukaan tanah telah memancurkan air, kami berfirman, muatkanlah dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu, kecuali sedikit. Al-Quran Surat Hud ayat 40. Menurut Ibnu Abbas, bahtera Nabi Nuh memuat 80 orang dan berlayar di atas banjir tersebut selama 150 hari dan akhirnya berlabuh di Bukit Zuhdi, daratan Mesopotamia yang meliputi wilayah Turki, Iran, dan selatan Rusia, Irak sekarang. Diduga kuat sebagai lokasi banjir masa Nabi Nuh terjadi, karena berdasarkan kajian sejarah di wilayah inilah Nabi Nuh diutus. Daerah Mesopotamia juga merupakan cekungan raksasa yang luasnya mencapai 9 hingga 10 juta hektar atau sekitar 70% dari luas Pulau Jawa. Sehingga banjir saat itu besarnya bisa disamakan seperti lautan karena puncak bukit setinggi 5.000 meter tidak akan tampak pada jarak 250 km. Sebagian ahli juga memperkirakan banjir terjadi karena mencairnya es pada masa itu yang menyebabkan naiknya air laut hingga ke daratan. Berdasarkan pencitraan satelit, lingkup banjir pada saat perahu Nabi Nuh berlabuh dapat dilacak dengan memuat garis ketinggian dan menelusuri level yang sama di lokasi perahu ditemukan. Dan di sini diketahui luas area sekitar 4 juta hektar, sedangkan panjang lingkup banjir sekitar 560 km. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh mendarat di atas Bukit Zuhdi. Zuhdi tidak selalu merujuk pada nama sebuah bukit. Zuhdi dapat berarti tempat yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan kapal Nabi Nuh berlabuh di daerah pegunungan. Menurut penelitian terakhir, Bukit Zuhdi yang dimaksudkan sebagai tempat berlabuh kapal Nabi Nuh adalah pegunungan Ararat yang terletak di timur Turki. Menurut para ahli purbakala, mereka menafsirkan bahwa artefak dengan dimensi yang sangat besar tersebut tak lain adalah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Di lokasi yang dieksplorasi tersebut, ditemukan kandungan benda material yang menyerupai perahu tertimbun. Berdasarkan penelitian, diperkiraan panjang perahu tersebut mencapai 515 kaki atau 137 meter. Lebih panjang dari lapangan sepak bola standar dengan lebar 22 meter dan tinggi 13 meter. Dari sisa material yang ditemukan diduga konstruksi utama bahtera Nabi Nuh, tersusun oleh susunan kayu dari jenis pohon purba yang sudah punah. Di sekitar lokasi ditemukan perahu tersebut juga ditemukan batu besar yang pada satu sisi masing-masing telah dilubangi. Diyakini bahwa batu itu adalah batu jangkar pada masa lampau untuk menjaga keseimbangan kapal. Jika Nabi Nuh diutus di Mesopotamia lama dan membangun kapalnya di sana, kemudian akhirnya terdampar di tempat yang disebutkan tadi, kemungkinan besar bahtera tersebut telah terbawa arus air sejauh kurang lebih 520 km. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di sini. Nantikan kisah-kisah Nabi pada episode yang berbeda.